Assalamualaikum, hai guys, ketemu lagi dengan aku Bunda Nazwa. Kali ini aku akan membuat 7 macam sambal favorit semua orang. Sambalnya enak, tahan berbulan-bulan, bisa nih buat stok di kulkas apalagi saat Ramadan nanti. Dan pastinya bisa banget buat ide jualan kalian. Yuk langsung aja kita buat. Sekarang kita akan buat sambal baby cumi yang enak dan juga bikin lagi. Pertama, kita siapkan 300 gram cumi asin atau cumi kering ya guys. Lalu cuminya kita cuci bersih beberapa kali agar rasa asinnya berkurang. Setelah selesai bisa kita cuci bersih lagi. Lanjut cuminya ini kita rendam menggunakan air panas. Kita rendam selama kurang lebih 20-30 menit ya, supaya cuminya nanti gak keras atau alot ya guys. Selanjutnya, sambil menunggu cuminya siap, kita akan siapkan untuk sambalnya. Ini kita masukkan 15 siung bawang merah, 10 siung bawang putih, lalu kita masukkan juga 100 gram cabai rawit dan juga 15 buah cabai merah keriting. Untuk cabenya udah aku rebus dulu ya guys, agar baunya nggak terlalu menyengat. Lalu kita tambahkan 1 bungkus terasi yang sudah dipanggang atau digoreng terlebih dahulu. Kemudian kita tuang 100 ml minyak goreng atau bisa disesuaikan aja dengan banyak sambal yang kita buat ya. Terus ini aku chopper aja sampai setengah kasar. Nah kayak gini ya hasilnya guys. Lanjut kita sisihkan terlebih dahulu. Ini untuk cumi asin yang sudah direndam tadi ya guys. Cuminya kita cuci lagi ya dan pastikan rasa asinnya ini hilang. Selanjutnya cuminya ini kita goreng sebentar, asal setengah kering aja ya guys. Nggak perlu sampai kering-kering banget agar baby cuminya gak alot. Kalau udah setengah kering lalu cuminya ini kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya kita akan tumis bumbu sambelnya yang sudah kita haluskan sebelumnya ya. Kemudian lanjut kita tambahkan 4 lembar daun jeruk, 2 batang serai, lalu kita tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh kaldu jamur. Lalu kita tumis hingga sambalnya ini berubah warna kemerahan atau benar-benar tane agar sambalnya nanti bisa awet dan tahan lama ya guys. Kalau sudah hampir matang, bisa kita tambahkan gula merah secukupnya. Sedikit tips ya guys, untuk pembuatan sambal ini gunakan minyak yang agak banyak, karena untuk minyak itu adalah bahan pengawet alami untuk sambal dan juga bumbu ya guys. Nah ini untuk sambalnya udah matang, minyaknya udah naik ke permukaan kayak gini ya. Lalu lanjut kita masukkan baby cuminya. Terus langsung aja kita aduk sampai tercampur merata. Kalau udah merata tinggal kita angkat dan kita dinginkan terlebih dahulu sebelum sambalnya ini kita simpan dalam jar. Sekarang kita akan buat sambal bajak yang awet dan tahan hingga 3 bulan. Pertama kita panaskan minyak terlebih dahulu. Kalau minyak udah panas kemudian kita masukkan 10 siung bawang putih, 20 buah cabai rawit, 20 buah cabai merah besar. Selanjutnya bawang putih dan juga cabenya ini kita tumis hingga setengah layu. Setelah cabenya udah setengah layu, ini kita tambahkan 4 buah tomat. Lanjut kita goreng semua bahannya ini sampai benar-benar layu ya guys. Setelah semua bahan sudah digoreng sampai layu, kemudian ini tomat dan juga cabenya kita angkat dan kita tiriskan. Setelah itu kita siapkan 10 siung bawang merah. Untuk bawang merah ini tidak aku haluskan ya guys. Untuk bawang merahnya cukup dipotong-potong atau diiris besar kayak gini. Supaya sambalnya nanti lebih nikmat saat dimakan, jadi kayak ada tekstur kasar-kasar dari bawangnya gitu ya. Kalau udah, selanjutnya kita masukkan bahan yang sudah kita goreng tadi ke dalam chopper. Selanjutnya bahan-bahannya ini kita chopper hingga halus. Nah, kalau udah halus kayak gini, setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita panaskan minyak. Kalau minyak sudah panas, selanjutnya kita tumis dulu untuk bawang merahnya hingga layu dan juga harum. Setelah bawang merahnya udah harum, lalu kita masukkan bahan sambal yang udah kita haluskan tadi.
Lalu kita aduk sampai sambelnya ini tercampur merata dengan bawang merah. Tumis sambelnya ini hingga berubah warna lebih pekat dan juga tanak. Untuk menumis sambelnya agar lebih awet, untuk minyaknya diberi agak banyak ya guys. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan terasi yang udah mateng, Setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh penyedap rasa. Lalu kita tambahkan gula merah secukupnya. Ini aku pakai sekitar 50 gram ya, atau bisa disesuaikan aja dengan tingkat kepedasan yang kita inginkan. Sedikit informasi ya guys, selain minyak goreng, untuk penambahan gula sendiri itu juga berfungsi untuk pengawet alami pada masakan ya guys. Apalagi jika sambelnya ini dimasak hingga benar-benar tanak, itu akan membuat sambelnya lebih awet. Di sini sengaja gak aku tambahin air ya, agar sambelnya gak mudah basi. Nah, kalau minyak udah naik atau surut kayak gini dan warnanya udah merah pekat, tanda sambelnya udah mateng, lanjut kita angkat dan kita dinginkan. Dan jangan lupa kita tes rasa juga ya guys. Untuk resep selanjutnya, kita akan membuat sambal tongkol suwir yang enak dan tahan lama. Ini pertama kita goreng dulu ikan tongkolnya ya guys. Ini aku pakai 2 ekor berukuran agak besar. Kita goreng ikan tongkolnya hingga benar-benar matang dan juga kering ya. Nah, ini tongkolnya tadi, kemudian ikan tongkolnya kita suwir-suwir kayak gini ya. Kalau udah selesai, kita suwir-suwir, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita masukkan 150 gram bawang merah, 75 gram bawang putih, 5 buah cabai merah keriting atau bisa juga menggunakan cabai merah besar. Lalu masukkan 200 gram cabai rawit. Kemudian kita tuang 200 ml minyak goreng. Lanjut, bahan-bahan sambelnya kita haluskan menggunakan chopper. Kita chopper kasar ya guys, biar tekstur sambelnya nanti nggak terlalu halus. Nah, teksturnya kayak gini ya guys. Kemudian kita pindahkan ke dalam pan atau wajan. Lalu kita tumis sambelnya ini sampai mengeluarkan minyak. Kalau sambal sudah mengeluarkan minyak, kemudian kita masukkan 1 ruas lengkuas, lalu kita tambahkan 3 lembar daun salam, 2 batang serai, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, lalu kita masukkan 3 buah tomat yang udah dipotong dadu kayak gini. Kemudian kita tumis sambalnya sampai matang dan juga tanak ya. Setelah itu bisa kita tambahkan 3 sendok teh gula pasir, lalu aduk-aduk kembali sampai matangnya merata. Kalau sambelnya udah mengeluarkan minyak dan sambelnya udah berubah warna lebih pekat kayak gini, kemudian kita masukkan tongkol suwirnya tadi ke dalam sambal ya. Lanjut kita aduk-aduk lagi sampai tercampur merata. Kalau udah tercampur merata kayak gini, jangan lupa kita tes rasa. Kalau udah pas, sambelnya udah mateng ya guys. Lanjut kita angkat dan kita dinginkan. Selanjutnya kita akan buat untuk sambal bawangnya. Sambal ini selain enak, sambal ini juga yang paling gampang banget dibuat ya guys. Dan dimakan sama apapun, mau ayam, ikan, telur selalu cocok. Pertama kita masukkan 4 siung bawang putih, 150 gram bawang merah, 150 gram cabai rawit, 1 buah terasi yang sudah digoreng atau dibakar terlebih dahulu. Lalu lanjut untuk bahan-bahannya ini kita chopper. Choppernya juga agak kasar ya, jangan terlalu lembut-lembut banget. Nah, teksturnya kayak gini ya, udah sesuai dengan yang aku inginkan. Lalu kita panaskan minyak secukupnya. Ini aku pakai sekitar 100 ml ya guys. Langsung aja kita tumis bahan-bahan sambelnya tadi. Kita masak sambelnya ini hingga benar-benar tanak dan nggak bau langu lagi ya guys. Atau sampai minyaknya ini naik dan sambelnya berubah warna kemerahan.
Nah, di sini aku mau tambahin garam dan juga micin secukupnya. Untuk micinnya ini wajib banget ya guys, karena untuk micinnya ini yang bikin sambelnya itu enak dan juga sedap. Selama memasak sambal ini harus sering-sering kita aduk agar matangnya merata. Kalau dirasa udah mulai kering, boleh nih kita tambahkan air secukupnya aja. Lalu terus kita masak hingga sambelnya ini benar-benar tanak. Dan jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau rasanya udah pas dan sambelnya udah benar-benar tanak, bisa kita angkat dan kita dinginkan. Selanjutnya kita akan membuat sambal hijau. Sambelnya ini enak banget, nggak pahit dan tahan lama pastinya ya guys. Ini langsung aja kita rebus 100 gram bawang merah. Agar sambelnya pedas, ini aku menggunakan 250 gram cabai rawit hijau atau di tempatku namanya cabai cimpling ya guys. 250 gram cabai hijau besar, lalu kita masukkan 1 buah tomat. Ini seharusnya pakai tomat hijau ya guys, karena nggak ada, ini aku pakai 1 tomat aja yang masih setengah matang. Kemudian kita tambahkan 4 siung bawang putih. Kita rebus bahan-bahan ini sampai airnya mendidih. Kalau udah mendidih dan layu, kemudian kita tiriskan. Setelah selesai kita tiriskan, lalu bahan-bahannya ini kita masukkan ke dalam chopper. Kita chopper sambelnya sampai semuanya hancur dan jangan terlalu hancur juga. Ini kita chopper kasar aja. Nah, kalau bahannya udah hancur dan teksturnya udah pas kayak gini, lalu kita panaskan minyak. Kemudian kita tuang sambelnya ke dalam pan atau wajan. Kemudian kita beri perasan air jeruk nipis ya. Ini aku menggunakan 1 buah jeruk nipis ya guys. Ini untuk air jeruk nipisnya itu berfungsi menghilangkan rasa pahit dan supaya sambelnya nanti nggak menghitam ya. Lalu lanjut kita tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa. Lalu kita tumis kembali sampai sambelnya ini matang dan juga tanak. Kalau kalian ingin menambahkan gula pasir juga boleh ya guys, disesuaikan aja dengan selera. Nah, kalau sambelnya udah berubah warna dan minyaknya udah naik kayak gini, tanda sambelnya udah mateng ya. Lanjut kita angkat dan kita sisihkan. Untuk resep selanjutnya, kita akan membuat sambal terasi yang enak banget. Ini pertama kita panaskan minyak terlebih dahulu. Kalau minyak udah panas, selanjutnya kita goreng 1 buah terasi ukuran besar. Ini beratnya sekitar 50 gram ya guys. Kalau terasinya udah mateng, terasinya nggak perlu kita angkat. Ini kita sisihkan aja kayak gini. Lalu kita masukkan 7 siung bawang putih dan juga 15 siung bawang merah. Lanjut kita goreng bawangnya hingga harum dan juga layu. Kalau udah harum dan juga layu, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya kita goreng juga 50 gram cabai rawit, 100 gram cabai merah keriting, lalu masukkan 6 buah kemiri. Kemudian kita goreng cabai dan kemirinya ini hingga layu. Kalau udah layu, kemudian kita tambahkan 3 buah tomat. Kemudian kita goreng kembali hingga bahan-bahannya ini matang ya. Kenapa cabenya ini kita goreng terpisah dengan bawang? Ini supaya hasil sambalnya nanti lebih enak ya guys. Kalau udah layu, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Nah, selanjutnya kita masukkan bawang merah dan cabai yang sudah kita goreng ke dalam chopper. Lalu sambelnya ini kita chop hingga halus. Kalau nggak ada chopper, menghaluskannya bisa di blender atau diulek manual ya guys. Nah, ini sambelnya udah halus kayak gini. Kemudian lanjut sambelnya kita tuang ke dalam minyak panas. Minyaknya kita gunakan minyak yang kita gunakan untuk menggoreng tadi ya guys. Lalu kita tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, dan kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Lalu kita tumis sambalnya hingga benar-benar matang dan juga tanak.
Kalau minyaknya udah kepisah dan naik kayak gini, jangan lupa dites rasa ya, udah pas atau belum. Kalau udah dirasa pas, kita angkat dan kita sisihkan. Lanjut, kita akan buat untuk sambal terinya. Pertama, kita goreng 100 gram teri kering yang udah dicuci bersih. Kita goreng terinya sebentar aja atau sampai setengah kering ya. Bisa juga digoreng sampai kering, disesuaikan aja dengan selera kalian. Setelah dirasa terinya udah mateng, lanjut kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya di minyak yang sama kita masukkan 20 gram bawang putih, 30 gram bawang merah. Kita tumis bawang merah dan juga bawang putihnya ini sampai setengah layu. Kalau udah setengah layu, kita masukkan 10 buah cabai merah, 2 genggam atau sekitar 50 gram cabai rawit. Lalu kita tumis bahan-bahannya ini hingga layu ya guys. Setelah cabai udah layu, selanjutnya kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut, untuk bahan sambelnya kita haluskan dengan chopper. Kita chopper kasar atau bisa juga disesuaikan dengan selera ya guys. Nah, ini untuk sambelnya udah halus, untuk teksturnya juga nggak halus-halus banget, seperti yang aku inginkan, kayak gini. Selanjutnya kita panaskan sisa minyak sebelumnya. Lalu kita masukkan 4 buah tomat yang udah dicincang kasar kayak gini ya. Tomatnya ini kita tumis hingga benar-benar layu dan juga matang. Kalau udah mateng, lalu kita tuang sambal yang udah kita haluskan tadi. Lalu kita tambahkan 40 gram gula merah, setengah sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir. Lalu sambal ini kita masak sambil terus kita aduk agar sambalnya nggak mudah gosong ya guys. Kita tumis sambalnya sampai matang dan juga tanak supaya sambalnya nanti awet dan tahan lama ya guys. Nah, minyak sambalnya udah naik dan keluar kayak gini, warnanya udah berubah lebih pekat ya. Lalu kita masukkan teri yang sudah kita goreng sebelumnya. Aduk lagi sampai tercampur merata. Kalau udah tercampur merata, lalu sambalnya ini kita angkat dan kita dinginkan juga. Nah, setelah semua sambal sudah mateng dan udah dingin, tinggal kita masukkan ke dalam jar kayak gini ya guys. Sambal ini bisa tahan sebulan dalam kulkas dan tahan hingga 3 bulan bahkan lebih ya jika disimpan dalam freezer. Ini tuh beneran enak dan kalian wajib banget coba. Semoga resep kali ini bermanfaat. Jangan lupa share resep-resep dapur Nazwa di seluruh media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.